The Big Bad Wolf, aka The Death Itself, merupakan antagonis dan sekaligus villain dari film animasi terbaru Puss in Boots: The Last Wish. Bisa dibilang kehadiran karakter inilah yang membuat film tersebut menjadi sangat trending belakangan ini. Bahkan gue sendiri sampai langsung pergi ke bioskop untuk menonton film ini karena keviralan karakter ini. Nah, cukup banyak orang yang beranggapan bahwa karakter ini merupakan villain yang sangat bagus. Bahkan baik juga yang mengatakan kalau ini adalah salah satu villain terbaik yang pernah dibuat oleh DreamWorks. Nah, tapi ketika gue sedang membuat video pembahasan mengenai seberapa bagusnya karakter villain ini, terbenak di kepala gua, apakah The Big Bad Wolf sebenarnya merupakan seorang villain atau bukan? Lalu kalau misalnya bukan, dia ini karakter apa dong? Well, mari kita bahas. Nah, sedikit peringatan, pembahasan berikutnya ini bakal mengandung sedikit spoiler. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler, kalian bisa tutup video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. The Big Bad Wolf pertama kali muncul setelah Puss berhasil mengalahkan seorang raksasa dan ia menemukan bahwa dirinya kini hanya tinggal memiliki satu nyawa saja. Awalnya, Puss tidak menghiraukan masalah tersebut hingga tiba-tiba ia didatangi oleh sosok serigala misterius yang awalnya ia kira hanya merupakan seorang bounty hunter saja. Tapi ketika ia berhadapan dengannya, Puss menjadi kewalahan dan ia pun merasakan rasa takut yang luar biasa. Meskipun Puss berhasil melarikan diri, namun ia terus dihantui oleh rasa takut akan bounty hunter tersebut. Setelah kejadian itu, Puss memilih untuk pensiun dari menjadi pahlawan, hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah informasi mengenai sebuah bintang yang dapat mengabulkan permintaan. Ia berencana untuk mencari bintang tersebut dan memohon untuk bisa mendapatkan 8 nyawanya kembali. Selama di perjalanan, Puss terus dihantui oleh sosok serigala tersebut, hingga ketika ia sampai di tempat yang bernama The Cave of Lost Souls, ia bertemu kembali dengan sosok serigala ini, di mana akhirnya terungkap bahwa serigala tersebut merupakan sosok kematian, aka malaikat maut. Di sana sang serigala menjelaskan betapa bencinya ia terhadap Puss yang selalu menyombongkan dirinya karena ia memiliki 9 nyawa. Ia merasa bahwa itu sangatlah tidak adil dan Puss sangat tidak layak untuk bisa memiliki 9 nyawa tersebut. Setelah pertemuan itu, Puss kembali kabur dan menguatkan niatnya untuk meminta ke 9 nyawanya kembali, meskipun sebelumnya ia sempat menemukan rasa kedamaian ketika bersama dengan Kitty. Pada akhir konflik cerita, sang serigala kematian kembali muncul, tapi kali ini Puss tidak melarikan diri dan memilih untuk berhadapan langsung dengannya. Setelah melewati pertarungan yang sangat epik, Puss sempat berhasil memojokkannya dan kini ia sudah tidak takut lagi dengan sang serigala. Hal ini membuat sang serigala menjadi sangat kesal karena Puss sudah tidak merasa takut lagi kepadanya dan sifat sombong yang dimiliki oleh Puss juga sudah mulai meredup. Pada akhirnya sang serigala kembali menghilang dengan meninggalkan Puss yang kini sudah memiliki kepribadian dan sifat yang baru. Oke, tadi barusan adalah semua momen di mana karakter The Big Bad Wolf muncul di film ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, apakah karakter The Big Bad Wolf merupakan seorang villain? Nah, tadinya gue pengen menilai karakter ini berdasarkan 5 aspek yang membuat suatu villain dapat dikatakan bagus atau tidak menurut website masterclass.com. Namun setelah gue berusaha menelaah lebih dalam, jadi berdasarkan hasil pengamatan gue, karakter The Big Bad Wolf sebenarnya bukanlah seorang villain. Kenapa demikian? Well, kita harus tahu mengenai satu hal yang menentukan apakah karakter ini dapat dikatakan sebagai villain atau bukan. Yap, yang gue maksud adalah tindakan jahatnya. Karakter villain adalah suatu karakter yang digambarkan suka melakukan tindakan jahat. Tindakan jahat yang dilakukannya ini biasanya akan memiliki koneksi yang sangat kuat dengan perkembangan cerita dan juga sang hero atau karakter utama. Nah, lalu bagaimanakah dengan sang serigala ini? Well, seperti yang sudah kalian lihat di recap singkat gue, The Big Bad Wolf sebenarnya tidak memiliki niat jahat. Alasan kenapa ia mengejar Puss adalah karena ia merupakan malaikat pencabut nyawa dan menurutnya Puss sudah waktunya untuk mati. Selain itu, alasan lain kenapa ia melakukan tindakannya ini adalah karena sifat Puss yang sangat tidak peduli dengan nyawanya dan ia merasa kalau Puss tidak layak untuk mendapatkan kelebihan tersebut. Jadi ya, berdasarkan penjelasan gue barusan, maka gue berani mengatakan bahwa The Big Bad Wolf bukanlah seorang pure villain, melainkan merupakan seorang antagonis. Apa itu antagonis? Antagonis adalah suatu karakter atau semacam kekuatan atau dorongan yang bertentangan dengan protagonis atau karakter utama. Seorang villain pasti sering menjadi antagonis, tapi seorang antagonis belum tentu merupakan seorang villain. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa The Big Bad Wolf merupakan seorang villain, well, menurut gue pernyataan tersebut kurang tepat. Namun gue sendiri masih bisa memaklumi hal tersebut dan bisa menerimanya, karena ia sendiri merupakan seorang antagonis yang perannya memang terlihat seperti seorang villain. Nah, walaupun begitu, kalau misalnya gue tetap berusaha untuk menilai karakter ini dengan kelima aspek yang membuat seorang villain
bagus, maka The Big Bad Wolf sebenarnya hampir memenuhi semua aspek tersebut. Nah, mungkin di sini ada yang bakal bertanya, memangnya apa sih kelima aspek tersebut? Well, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah strong connection to the hero, atau seberapa kuat hubungan antara villain tersebut dengan sang hero. Yang dimaksud hubungan di sini bukanlah hubungan pertemanan ataupun percintaan, melainkan adalah hubungan yang mengikat kedua karakter ini untuk membangun karakter utama dan juga sekaligus setup untuk konflik di akhir cerita. Aspek yang kedua adalah clear morality atau moral yang jelas. Maksudnya di sini adalah seorang villain yang bagus harus memiliki moral yang jelas. Semua tindakan buruk yang ia lakukan harus memiliki dasar dan juga alasan. Aspek yang ketiga adalah a worthy opponent atau lawan yang sepadan. Dalam sebuah cerita, seorang villain setidaknya harus dapat mengimbangi atau melebihi sang pahlawan. Villain yang bagus harus bisa membuat cerita dan konflik yang terus berjalan. Kalau andaikan seorang villain ternyata lebih lemah daripada sang pahlawan di awal kemunculannya, maka pastinya konflik tersebut akan langsung berakhir di situ juga. Aspek yang keempat adalah compelling backstory atau backstory yang menarik. Gue yakin kalian semua pasti udah nggak asing sama aspek yang satu ini, karena bisa dibilang aspek inilah yang paling sering menentukan apakah suatu villain dapat dikatakan bagus atau tidak. Aspek satu ini akan berhubungan dengan aspek yang kedua, karena backstory dari suatu villain akan melengkapi dan menjelaskan apa penyebab dari semua tindakan buruknya. Dan aspek yang terakhir adalah how fun and evil this villain is, atau seberapa jahat dan menyenangkannya seorang villain. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan suatu cerita fiksi yang memiliki karakter villain di dalamnya akan memiliki cerita yang lebih menarik. Selain dapat dijadikan sebagai alat yang dapat memotivasi sang pahlawan, keberadaan suatu villain akan memberikan suasana yang menegangkan dan membuat cerita menjadi semakin seru. Nah, dari kelima aspek yang baru saja gue sebutkan, karakter The Big Bad Wolf hampir memenuhi semua aspek tersebut. Satu-satunya aspek yang bisa dibilang kurang dimiliki oleh sang serigala ini adalah compelling backstory. Dalam film ini, karakter The Big Bad Wolf hanya dijelaskan sebagai seorang malaikat pencabut nyawa. Sebenarnya penjelasan tersebut sudah mampu untuk menggambarkan semua motif dan tindakannya di sepanjang film ini. Nah, walaupun ia tidak memiliki backstory, karakter ini sebenarnya sudah mampu dikatakan sebagai karakter yang bagus, karena ia sendiri memiliki koneksi yang sangat kuat dengan karakter utama dan juga keseluruhan cerita. Memang The Big Bad Wolf bukanlah seorang villain, namun perannya sendiri jauh lebih esensial daripada villain yang sebenarnya di film ini. Nah, lalu kalau misalnya begitu, kenapa orang-orang sering menganggapnya sebagai seorang villain dan kenapa mereka sangat suka dengan karakter ini? Well, jawaban ini sebenarnya sudah sangat jelas. Ya, kalian coba lihat aja sendiri nih karakter. Tidakkah karakter ini terlihat sangat tampan dan menggoda? Apakah hanya dengan melihatnya saja jiwa bestiality kalian langsung keluar? Gue yakin pasti ada beberapa dari kalian ketika melihat karakter ini pasti langsung melolong seperti seorang serigala. Well, if it isn't Puss in Boots himself. sorry. Gak, itu tadi cuma bercanda. Tapi serius, dengan hanya melihat desain dan semua tindakannya, pasti kita semua bakal merasa kalau dia ini adalah orang yang sangat jahat. Desain yang diberikan kepada karakter ini benar-benar membuat kita merasa bahwa ia merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya. Gue yakin kalian semua ketika pertama kali menonton film ini, pasti merasa bahwa ia merupakan seorang villain atau karakter yang memiliki niat jahat. Namun ketika ia menunjukkan apa motif sebenarnya, status karakter ini berubah menjadi seorang antagonis saja. Namun suasana villain yang diberikan oleh karakter ini masih sangat melekat hingga akhir konflik cerita. Jadi meskipun statusnya bukanlah seorang villain, namun kalau misalnya kalian masih menganggap bahwa ia merupakan seorang villain, gue bakal masih tetap bisa menerimanya. Bahkan kalau misalnya ada yang mau memasukkannya ke dalam daftar villain, keputusan tersebut masih dianggap valid. Jadi ya mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dikoreksi karena di sini gue masih berusaha belajar untuk memahami suatu penulisan cerita dan juga karakter. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian mengenai karakter ini. Apakah kalian masih menganggapnya sebagai seorang villain atau hanya merupakan seorang antagonis saja? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Furi Indonesia. Solid!